Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang berletak di kota Semarang. Universitas Diponegoro lebih dikenal dengan sebutan Undip. Sebagai wujud dari pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat dengan KKN merupakan salah satu kegiatan yang identik dengan mahasiswa. Namun, kegiatan yang biasanya dilakukan di berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah untuk melakukan pengabdian mengalami perubahan dalam penerapannya pada tahun ini, dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini. Lalu, KKN Universitas Diponegoro pada kali ini diberi sebutan KKN Kampung Halaman, di mana mahasiswa dapat menerapkan keilmuannya kepada masyarakat di lingkungan sekitar daerah mereka berasal. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung dengan protokol kesehatan maupun dalam jaringan di berbagai sosial media, seperti Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian seperti ini, mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya penurunan angka penyebaran COVID-19. KKN sendiri terbagi ke dalam berbagai wilayah dan kota seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan berbagai wilayah lainnya. KKN Kampung Halaman sendiri tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro yang terletak di wilayah Jawa Tengah saja, namun dilakukan oleh seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa yang berasal dari Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan terletak di Provinsi Banten dan memiliki 7 kecamatan, yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu, yang memiliki 49 kelurahan dengan luas wilayah 147,19 km atau 14.719 hektar. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.290.322 jiwa. Kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 8.856 orang per kilometer pada tahun 2010. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 652.281 jiwa, sedangkan perempuan 638.41 jiwa. Rasio jenis kelamin adalah sebesar 102,23 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Provinsi yang ada di Tangerang Selatan. Satu, Situ Pondok Jagung. Dua, Pasar Modern BSD. Tiga, Pusat Perbelanjaan The Breeze yang memiliki konsep outdoor. Masalah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dikutip dari CNN Indonesia pada 7 April 2020, Kota Tangerang Selatan memiliki kasus positif tertinggi di Provinsi Banten dengan total 56 orang. Nah,
Perlu kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap kota Tangerang Selatan seperti 1. Ekonomi. Berdasarkan data yang dapat dari IDN Times Banten, ribuan pekerja di Tangerang Selatan kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terdampak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan yang terpaksa melakukan rasionalisasi, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, Endah Wahyuningsih, sejak Maret 2020, pihaknya mencatat terjadi 2.754 orang terkena PHK dalam wabah yang mengungkung di dunia ini. Tak hanya perusahaan-perusahaan besar yang terkena dampak, melainkan para pelaku usaha kecil bahkan mikro pun megap-megap akibat daya beli masyarakat yang turun drastis. Endang mengatakan sebanyak 1.626 pekerja yang terkena PHK di 43 perusahaan, 882 pekerja dirumahkan dari 80 perusahaan, dan 246 orang dari sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ribuan pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya tersebut berasal dari jumlah daerah. Itu data mulai dari bulan Maret. Saat ini di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan masih berupaya untuk mendata seluruh pekerja yang terkena PHK, khususnya warga Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya, para pekerja itu harus membuat kartu prakerja. Selain itu, untuk langkah ke depannya, Pemkot Tangerang Selatan juga akan berupaya memfasilitasi seluruh korban PHK tersebut dengan menyediakan pelatihan. Endang mengatakan bahwa yang pasti hal tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 karena menggunakan anggaran 2021 itu untuk yang warga kota Tangerang Selatan. 2. Kesehatan. Berdasarkan data dari lawan COVID-19 untuk wilayah Tangerang Selatan, kasus terkonfirmasi COVID-19 yaitu 582 positif, 445 sembuh, 98 dirawat, dan 39 meninggal. Selain dua masalah yang ada di atas, kami melakukan survei. Berdasarkan kuesioner yang telah kami buat, dampak dari COVID-19 menyebabkan harga pokok makanan, hand sanitizer, dan masker naik. Selain itu, warga Tangerang Selatan merasakan keadaan sosial di lingkungan Tangerang Selatan kurang ramah, sehingga bisa berdampak kepada naiknya positif COVID-19 meningkat dikarenakan tidak menegurnya satu sama lain di saat sama melihat orang yang tidak memakai masker di tempat umum.